baik. Engkau yang menuntun kami berjalan di tahun 2026 ini, membawa kami ke padang rumput kehidupan kami yang hijau dan menyegarkan hati kami yang haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang menuntun dan mengajar kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita sampai di minggu pertama. Ini minggu pertama di tahun 2026. Kalau di tanggal 25 kita mengucapkan selamat Hari Natal Kristus. Di tanggal 1 atau di tanggal 31 kita mengatakan selamat Tahun Baru. Sekarang ini ucapan pertama kita untuk mengatakan selamat hari Minggu. Jadi mari kita katakan itu kepada saudara kita di kiri kanan, selamat hari Minggu. Ya. Ini hari pertama loh, minggu kita untuk menyampaikan ucapan selamat itu. Dan pada minggu ini juga kita bersyukur sekali karena kita dituntun dalam tema dari kepenuhannya. N-nya huruf besar yaitu Tuhan Yesus. Jadi dari kepenuhan Tuhan Yesus kita menerima kasih karunia-Nya. Bagaimana tema ini akan coba kita renungkan, kita terima untuk menjadi satu pelita, penuntun, kekuatan bagi kita. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu untuk membaca Injil Yohanes ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama membacanya secara bergantian. Kami akan memulai pada ayat yang ke-10 dan Bapak Ibu serta prokantor kita juga kami minta untuk ikut serta di dalamnya. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru yang kedua memberikan judul pada perikop ini, Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 10-17 demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah.
Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kami sangat bersyukur sekali karena kami tidak menyangka ternyata di minggu pertama tanggal 4 ini yang beribadah lebih dari 50 orang. Tadi pagi juga kami kaget, kami kira paling jam 7 pagi sedikitlah yang beribadah. Ternyata ada yang tahu tadi pagi berapa yang beribadah? 45 orang. Itu tanda-tanda baik. Amin. Kalau kita melihat tanda-tanda baik, itu artinya tanda-tanda yang berasal dari atas, dari Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang baik berasal dari yang jahat. Semua yang baik itu berasal dari atas. Hikmat dan semua kemuliaan itu berasal dari atas. Karena itulah kita bersyukur kalau saya juga melihat kita yang begitu bersukacita untuk beribadah, itu pun karena kasih karunia. Kasih karunia itu disebut dengan anugerah, atau dalam bahasa Inggris yang lebih sering kita dengar, grace. Dalam ungkapan ataupun pernyataan iman dari orang-orang Kristen Protestan, kita ini diselamatkan karena anugerah. Sola grace atau sola gratia dalam bahasa Latinnya. Kenapa kita ini? Karena anugerah. Karena nggak pantas kita ini masuk ke tahun 2026, betul tidak? Nggak pantas. Kenapa? Karena kita ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa. Coba saya mau tanya, di antara kita baru tanggal 1 atau pukul 00 kita bermaaf-maafan, kita mengungkapkan doa-doa kita, bahkan mungkin ada yang sampai menangis kan. Ketika mandok hata ada yang menangis, betul tidak Bapak Ibu? Sekarang hari keberapa? Hari keempat. Udah berapa dosa yang kita buat? Ada yang tanggal 00 sampai masuk tanggal 1 itu, sampai jam 4, banyak kali lah janjinya, Tuhan aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini. Begitu 1 hari, 2 hari, 3 hari, udah berapa kesalahan yang kita buat? Setiap hari ada. Karena itu tadi ketika liturgos kita bilang mari kita mengaku dosa, ini juga anugerah bagi kita. Ketika kita diajak untuk mari mengaku dosa kita kepada Tuhan, inilah kasih karunia itu. Kenapa? Kita terus menerus menerima kasih karunia demi kasih karunia. Enggak hanya di malam 31, enggak hanya di tanggal 1 kita terima kasih karunia. Sampai hari ini kita terima kasih karunia. Apa itu? Kasih Tuhan mengampuni kita. Amin Bapak Ibu ya. Maka apa itu yang dimaksud dengan kepenuhan kasih karunia? Dalam slide berikutnya, kita diberikan satu pengajaran. Kasih karunia itu diberikan Tuhan bukan setelah kita merayakan Natal. Tapi dari dulu Tuhan sudah kasihnya kepada dunia. Lewat firman-Nya. Lewat apa yang Dia jadikan di tengah dunia. Tapi persoalannya Bapak Ibu, tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa dunia tidak kenal Yesus? Dari mana kita tahu? Saya baca supaya kita mengerti untuk masuk ke dalam perenungan ini. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Perhatikan kalimat ini, dunia dijadikan melalui Dia. Berarti Dia itu siapa? Sebentar, jangan langsung dijawab. Perhatikan. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Orang-orang di zaman dulu nggak kenal Allah. Karena Allah berfirman, Dia kudus. Sampai dunia nggak kenal siapa Allah, dan Allah mau memperkenalkan dirinya, Dia menjadi manusia. Dari mana kita tahu? Perhatikan kalimat berikutnya.
ayat yang ke-11. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Perhatikan Bapak Ibu, siapa itu dunia? Dunia itu adalah semua yang diciptakan Tuhan sejak mulanya dan segala isinya. Kenapa Yohanes bilang manusia dunia tidak mengenal Yesus? Kenapa Bapak Ibu? Karena itulah yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Waktu mereka belum berdosa, mereka kenal Allah. Yes, mereka kenal Allah. So waktu mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang, mereka malu dan menjauh dari Tuhan. Sampai Tuhan bilang, di manakah engkau, Adam? Mereka mulai nggak kenal Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang menerima konsekuensi dari dosa Adam dan Hawa? Tanah. Maka tanah itu dikutuk oleh Tuhan, menjadi kesusahan bagi Adam dan Hawa. Semakin jauh Adam dan Hawa hidup, semakin besar dosa itu. Sehingga kalau Yohanes bilang dunia tidak mengenalnya, itu terjadi sampai hari ini juga. Banyak dunia tidak mengenal Yesus. Makanya orang menolak Yesus, orang menolak merayakan Natal, orang menolak orang Kristen memberitakan Injil. Kenapa? Dunia tidak mengenal Yesus Kristus. Kenapa ini menjadi satu perenungan bagi kita? Jangan sampai orang-orang Kristen memasuki tahun baru, di minggu pertama tahun baru, udah banyak yang gak kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena gak semua orang yang merayakan Natal itu kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena baru saja Natal berlalu dalam ibadah perayaan, tapi ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, benarkah kita menerima Yesus? Ini pertanyaan. Bapak-bapak, kalau ada seorang yang tiba-tiba di tengah jalan kasih sepiring makanan buat kita, kita terima? Amang si Barani, kalau tiba-tiba ada orang kasih makanan sama Amang, Amang gak kenal, Amang terima? Mana ada yang mau terima? Kita pasti bertanya, siapa ini? Kok aku tiba-tiba dikasih makanan? Ini makanan apa? Jangan-jangan ini beracun. Bukan bergizi yang gratis. Kita nggak tahu. Maka ini menjadi gambaran bagaimana orang menerima Yesus. Orang menerima Yesus kalau orang melihat hal yang baik di balik perbuatan itu. Makanya banyak orang hanya mau cari yang baik-baik datang sama Yesus. Mau berkat, mau sukses, mau didoakan, orang datang sama Yesus. Tapi begitu kesusahan, begitu kesulitan, berapa banyak orang mau datang sama Yesus. Ini gambaran yang mau disampaikan oleh Yohanes pada ayat yang ke-11. Dia datang kepada miliknya. Siapa itu miliknya? Tentu ini keturunan dari Abraham. Itu miliknya. Karena Allah memilih Abraham dan keturunannya, Ishak, Yakub, semua yang 12 suku itu sampai Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Datang dia kepada orang-orang Yahudi, tapi tidak diterima. Bapak Ibu coba lihat siapa yang mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama hanya para gembala. Yang selanjutnya orang Majus. Pertanyaannya di tahun 2026, masihkah kita kenal Yesus dengan baik? Tapi Yohanes mau bilang, sekalipun banyak orang gak kenal Yesus, ini deklarasi, ini votum yang dinyatakan kepada semua orang bahwa Tuhan pernah berada di dunia ini. Dan Dia
menjadi manusia. Nah, ini kabar baiknya. Mau nggak percaya orang dulu Yesus ada, mau orang nggak terima Yesus, tapi dia ada, berdiam di antara kita. Siapa yang mau terima? Ini janji Yohanes. Dalam slide berikutnya, kita dituntun bagaimana menerima Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi hal yang penting. Karena ternyata untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus menerima. Kata yang dipakai di sini oleh Injil Yohanes itu adalah elabon. Elabon itu artinya menerima. Berbeda dengan percaya. Jadi percaya dan menerima itu dua kata yang berbeda. Kalau menerima itu elabon, kalau percaya itu pistos dalam bahasa Yunani. Berarti kita ini sebelum percaya harus terima dulu Tuhan Yesus. Nggak bisa orang tiba-tiba percaya kalau dia tidak terima Yesus. Nggak bisa kita percaya sama pasangan kita kalau nggak kita terima dulu dia dalam segala kelemahannya. Betul tidak Bapak Ibu? Nggak bisa kita akui anak kita ini. Nggak bisa kita rangkul dia anakku kalau nggak kita terima dulu keberadaannya. Maka menerima itu menjadi pintu masuk untuk percaya. Jadi jangan berharap bisa menerima dan percaya Tuhan Yesus kalau kita pun nggak bisa menerima pasangan kita, nggak bisa menerima keluarga kita, nggak bisa menerima orang tua kita dalam segala keterbatasan itu. Makanya Yohanes di sini menggunakan kata perlu menerima. Elabon. Kalau kita sudah menerima, maka itu yang membuat hati kita terbuka dan kita akan percaya. Gomos, bahasa Bataknya. Kalau kita sudah percaya, maka apapun akan kita pertaruhkan demi dia, betul tidak? Tapi kalau seorang suami nggak percaya sama istrinya, mana mau dia bertaruh? Seorang bapak nggak percaya sama anaknya, mana mau dia bertaruh? Tapi ketika seorang pasangan percaya sama pasangannya, nyawanya pun dipertaruhkan. Itu arti menerima. Maka menerima itu bukan setengah, tapi penuh. Sekarang kita mulai mengerti mengapa Yohanes memberikan kata perlu menerima bagi orang-orang pada waktu itu. Karena orang-orang pada waktu itu melihat Yesus. Mereka dengar tanda-tanda yang disampaikan para nabi. Mereka tahu, mereka mengerti. Bahkan mata mereka melihat apa yang dilakukan Yesus. Tapi mereka nggak terima. Kenapa? Masa Raja Mesias anak tukang kayu? Ini kadang-kadang di luar nurul kan? Di luar nalar. Gak mungkin lah masa Mesias anak tukang kayu. Kita kenal kok bapaknya. Bapak Ibu, Yohanes mau bilang, engkau tidak bisa menerima Yesus dan percaya kepadanya kalau engkau tidak mau menyadari kondisi kitalah dunia yang menolak dia itu dan yang tidak menerima dia. Maka di sini kita perlu mendapatkan satu gambaran yang dijelaskan oleh Yohanes. Kalau kita terima Yesus, itu buah dari tindakan iman. Maka kita akan percaya kepadanya dan setiap hari kita harus terus-menerus percaya. Kenapa harus setiap hari percaya, Amang Pendeta? Kan sudah percaya. Bapak Ibu, ada orang hari ini percaya. Besok dia tidak percaya. Ada orang di hari Natal dia percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Setelah Natal, setelah tahun baru, dia gak percaya ada Tuhan Yesus yang ada di antara hidupnya. Kenapa? Lebih besar persoalan. Lebih berat pergumulan.
Lebih pahit yang kita nikmati daripada yang manis di awal tahun baru. Kadang-kadang ini membuat orang, mananya Tuhan? Ini tantangan. Maka menerima Yesus itu adalah proses terus-menerus. Hari ini terima Tuhan Yesus, besok pun tetap harus terima dan percaya Tuhan Yesus. Itu tanda yang dimaksud Yohanes. Dalam slide berikutnya, Yohanes mau memberikan pesan. Kalau orang-orang sudah mau menerima Yesus, kalau orang-orang sudah percaya sama Tuhan Yesus, terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dari mana kita ini disebut anak-anak Allah? Bapak Ibu, kita ini semuanya orang-orang Indonesia. Kita ini semuanya orang-orang yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kalau sekarang ada teknologi yang begitu canggih yang bisa membuktikan asal-usul setiap manusia dengan tes DNA, maka kalau kita dites, kita ini nggak bisa disebut sebagai anak Allah. Kenapa? Karena nggak ada darah Abraham dalam tubuh kita. Tidak ada. Dari mana itu keturunan Abraham? Mereka yang lahir dari silsilah Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku terus sampai sekarang itu ada. Bahkan kawin campur pun orang Yahudi, kalau bapaknya Yahudi atau mamanya Yahudi, itu dites darahnya akan tetap ada DNA orang Yahudi. Maka ini yang dibangga-banggakan oleh saudara abangan kita. Saudara abangan kita itu ada yang keturunan Nabi. Makanya garis keturunan Nabi itu dibuatlah satu sebutan disebut dengan Habib. Maka mereka bangga disebut Habib. Kenapa? Langsung punya garis keturunan. Siapa di sini yang keturunan Habib? Enggak ada. Yang ada semua keturunan hibah, ya kan? Kita ini hibah semua. Dihibahkan kita menjadi anak Allah. Lantas kenapa kita bisa jadi anak Allah? Perhatikan, ini dia yang Yohanes sampaikan. Pada ayat yang ke-12, saya baca untuk kita dan yang ke-13. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah. Nah ini dia. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita ini bukan dari darah. Kita ini bukan hasil perkawinan antara bapak Yahudi, mama Indonesia. Bukan. Tapi karena menerima Yesus, karena percaya sama Yesus, kita jadi anak Allah. Segampang itu ya Mang Pendeta. Kadang-kadang kita gak percaya. Semudah itu. Kenapa disebut mudah? Kenapa disebut gampang? Itulah anugerah. Anugerah itu artinya yang memberi tidak berhak untuk memberi, yang menerima gak pantas untuk menerima. Apa itu anugerah? Orang yang mau memberi itu gak berhak dia memberi. Orang yang menerima pun gak pantas untuk menerima. Tapi diterima. Itulah anugerah. Itulah kasih karunia. Maka ini yang membuat kita harus terima Yesus. Kita ini gak pantas untuk menjadi anak Allah. Allah itu gak berhak memberikan hak itu kepada kita. Tapi kita terima itu bukan lewat darah keturunan. Inilah yang disebut dengan anugerah, demi anugerah. Karena itu kasih karunia menghadirkan hubungan yang dekat. Makanya kita bisa jadi dekat sama Allah. Kenapa? Karena anugerah itu. Tapi sekali lagi Yohanes mau bilang, tidak semua orang mau menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena gak menerima. Karena menolak Yesus Kristus.
Dalam slide berikutnya kita diberikan satu gambaran lagi. Kalau begitu, setelah kita menjadi anak-anak Allah, apa rahasia kepenuhan yang dimaksud oleh Yohanes? Mengapa Yohanes mengulang-ulang dan menekankan pentingnya tentang percaya dan menerima Yesus Kristus? Jadi Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Perhatikan, dari sejak dunia dijadikan, dari sejak Tuhan Allah menciptakan segala isinya, sampai dengan 2000 tahun lalu, Tuhan Allah itu menjadi manusia, Tuhan Allah itu terus bekerja sampai hari ini. Coba perhatikan, banyak yang tidak percaya dan menolak Tuhan Yesus. Tapi bukan itu fokusnya. Yohanes membuat satu hal penting di dalam Injil ini. 98 kali dia menggunakan kata percaya. Itu tadi yang kami sebutkan, pisto. Kalau tadi menerima elabon, menerima dalam bahasa Yunani elabon, dalam bahasa Yunani percaya itu pisto. Maka ini berbeda, harus terima dulu baru percaya. Makanya banyak orang sulit percaya sama Tuhan Yesus karena dia pakai pikirannya. Nggak percaya aku, makanya nggak bisa. Harus terima dulu, baru percaya. Nggak bisa percaya kalau nggak terima. Ini kunci yang disampaikan Yohanes. Karena itu dia 98 kali mengulang kata pisto, percaya. Kenapa harus 98 kali? Karena dalam tradisi atau dalam filsafat Ibrani, kalau ada kata yang diulang lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, itu penting. Amang Sibarani, apa pesan anak-anak semua? Pak, jaga kesehatan ya Pak. Marco bilang begitu. Kemudian Erika bilang, Pak, jaga kesehatan ya Pak. Kemudian si Marco juga bilang, Opung Yos juga bilang, jaga kesehatanmu Pak Yos. Kalau kata-kata itu diulang-ulang terus artinya penting atau tidak? Penting. Maka dari sini kita bisa menangkap pesan Injil Yohanes 98 kali diulangi kata pisto, pisto, pisto. Percaya, percaya, percaya. Bapak Ibu, ini hal yang penting mau disampaikan Yohanes. Sebab dunia ini sering sekali membuat orang gak mengenal Allah. Dunia ini sering sekali membuat orang berubah pandangannya kepada Allah. Maka tadi kita dituntun dalam petunjuk hidup baru. Hukum pertama dan hukum yang kedua. Kenapa? Di minggu pertama tahun baru ini kita diingatkan dengan petunjuk hidup baru. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun. Maka itu penegasan dari Tuhan sendiri. Supaya kita jangan melupakan Dia. Percaya, percaya, percaya. Ini diulangi Injil Yohanes. Maka sudah 4 hari berjalan, bagaimana kita berjalan selama 4 hari ini? Semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya, atau sudah mulai gak percaya? Dunia kadang-kadang menggerogoti hati kita. Dunia kadang-kadang membuat pikiran kita mulai, ya sudahlah. Akhirnya kita seperti tidak punya harapan lagi. Udahlah, nggak ada perubahannya itu, begitu-begitu aja kok. Iya mulo mandok hata, songoni matangis nah. Alai, dung tahun baru, ya masih begitu juga. Kadang-kadang kita ini sudah gak mau lagi percaya. Bapak Ibu, firman Tuhan mau bilang, gak bisa kita percaya kalau gak terima. Jadi adapun kekurangan kita, kelemahan pasangan kita, kekurangan anak kita, atau kekurangan orang kita, kunci yang pertama harus terima dulu. Ya sudahlah, aku menerima, aku mengakui, itulah keterbatasan. Baru ada rasa percaya.
Kalau kita menolak, reject, akan sulit percaya. Tuhan pun begitu. Yohanes menggunakan kata, terima dulu Yesus. Kalau kau sudah terima, maka engkau akan percaya. Ini rahasia di dalam minggu pertama setelah tahun baru. Maka slide yang terakhir, apa yang mau kita lihat dalam merenungkan firman Tuhan ini? Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau bilang bahwa sudah kita terima kepenuhan dari Tuhan Yesus. Kenapa? Coba bayangkan Bapak Ibu, dulu di perjanjian lama yang bisa menerima kasih karunia itu hanya orang tertentu. Siapa mereka? Adam. Setelah berdosa, siapakah yang menerima kasih karunia? Habel mati dibunuh abangnya Kain. Keturunannya Kain dan seterusnya itu jahat. Sampai nanti kita dengar berita tentang air bah, hanya satu keluarga yang menerima kasih karunia, namanya keluarga Nuh dan anaknya Sem, Ham, Yafet. Kemudian dari Sem, Semitik itu lahirlah nanti kemudian ada Abraham, Ishak, Yakub. Hanya orang-orang tertentu yang menerima kasih karunia, itu tertulis dalam Alkitab kita. Terbatas. Tapi di perjanjian baru, semua orang berdosa. Semua orang yang tidak pantas, semua orang yang gak punya hubungan darah dari Abraham, itu bisa jadi anak Allah. Itu bisa selamat. Itu bisa menerima anugerah. Kenapa? Karena Yesus Kristus memenuhi dunia ini dengan anugerahnya. Dosa dunia begitu besar? Yes. Tapi ada yang lebih besar dari dosa dunia. Apa itu? Kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Yohanes tadi bilang apa dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11? Dunia menolak. Dunia menolak, enggak terima Yesus. Artinya dunia berdosa, betul tidak? Tapi ada kasih yang lebih besar dari dunia, yang melampaui dunia. Apa itu? Yohanes 3 ayat 16. Itu nanti kita baca di pasal berikutnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekarang kita mengerti di mana hubungan pasal 1 ini dengan pasal 3 Yohanes. Bahwa sekalipun dunia ini menolak Yesus, sekalipun banyak orang gak percaya sama Yesus, sekalipun sampai akhir zaman ada banyak antikristus yang menolak Yesus, tapi kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar. Dosamu di 2025 yang kau anggap begitu besar, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar untuk membawamu menerima keselamatan. Pergumulanmu yang begitu besar di tahun 2025, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar menyertaimu sampai di tahun ini. Maka Yohanes bilang, terima Yesus. Terima dia. Percaya sama dia. Ini pesan Yohanes bagi kita. Maka melalui Kristus kita menerima kuasa. Melalui Kristus kita menerima kehadirannya. Maka melalui Kristus kita menerima berkat. Jadi kalau ada orang mau menerima berkat, terimalah berkat itu dari Tuhan. Karena kalau berkat yang bukan dari Tuhan, itu bisa bocor dan hilang seketika. Kalau ada orang mendapat kesuksesan bukan dari Tuhan, itu bisa akan hilang. Kenapa? Karena dunia ini berputar menurut keinginan dunia. Tapi kalau anak Tuhan, mau diapain oleh dunia pun, kalau Tuhan yang buka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang sudah buka jalan, tak ada seorang pun yang menutup jalan. Kenapa? Karena itu kuasa Tuhan. Maka terima Yesus, terima kuasanya, terima berkatnya, itulah kasih karunia. Dan yang terakhir,
kasih karunia tidak hanya mengajarkan kita tentang kebenaran, tapi membawa kita berjalan kepada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Apa itu? Kasih dan pengampunan. Kita ini dikasihi Tuhan dan kita juga diampuni. Maka kalau kita sudah diampuni Tuhan, kita juga harus mau mengampuni sesama kita. Sama-sama kita katakan pengakuan iman yang ketiga. Aku percaya kepada Roh Kudus, 2-3 ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Stop. Di dalam ikrar iman kita, kita berkata pengampunan dosa. Kenapa penting sekali bagi kita pengampunan? Karena yang mengampuni kita adalah Tuhan Yesus. Hari ini buat dosa, ya, karena kita manusia, tapi Tuhan mengampuni. Kemarin buat dosa, ya, tapi Tuhan mengampuni. Karena itulah pengampunan itu selalu terus-menerus membaharui kita. Kalau coba gara-gara buat dosa kita langsung terima hukuman, mati seketika. Oh, semua orang mati dong. Berbuat jahat dikit, langsung terima konsekuensinya. Wah, habis semua manusia. Gak ada yang benar. Makanya Tuhan kasih-kasihnya lebih besar dari dosa itu. Itu yang membawa kita berjalan dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Selamat menjalani minggu pertama setelah tahun baru ini dengan kasih karunia. Terimalah Tuhan Yesus. Percayalah sama Tuhan Yesus. Itu yang membawa kita berjalan di tengah dunia ini dalam damai sejahtera. Dalam kuasanya, dalam kehadirannya, dan dalam berkat-berkatnya. Itu yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang sudah Engkau genapkan, penuh, melimpah di kehidupan kami jemaat-Mu. Karena di tahun 2026 ini Tuhan, kami melihat, kami merasakan, kami mendengar, dan kami mengalami, kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami ini orang berdosa, tidak pantas untuk menerima anugerah. Tapi Tuhan menawarkan itu. Tuhan membuka jalan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu menjadi pintu bagi kami, menjadi jalan masuk bagi kami untuk datang kepada Tuhan, menerima Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun kami sulit menerima kenyataan, kami sulit menerima realitas, kadang-kadang pergumulan kami di keluarga, kadang-kadang pergumulan kami di pekerjaan, kadang-kadang pergumulan kami di sekolah pendidikan, kadang-kadang kami sulit menerima kenyataan, sehingga kadang-kadang kami tidak percaya, benarkah ada Tuhan yang menolong kami? Tapi firman-Mu hari ini mengajarkan kami tidak akan dapat percaya kalau kami tidak terima Tuhan hadir di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami menerima Engkau, kami membuka hati kami membuka akal budi kami, agar Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami serahkan setiap usaha kami serahkan setiap studi, sekolah anak-anak kami serahkan Tuhan semua hal yang menjadi permohonan dan harapan kami kepadamu. Tuhan, tuntunlah kami dengan kasih karunia-Mu.
supaya hari lepas hari kami semua boleh merasakan kasih karunia demi kasih karunia Tuhan menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Itu karena kasih karunia Tuhan yang menyertai mereka. Baik untuk ulang tahun pernikahan, kami berdoa kepada keluarga Bapak Sahala Purba, Ibu Rusliana Simamora, Bapak Landong Martua Sihombing, Ibu Suryani Francisca Lubis, Bapak Haryanto Purba dan Ibu Merlin Rumban Raja. Tuhan, Engkau yang menyertai keluarga-keluarga jemaat-Mu ini. Maka biarlah keluarga-keluarga ini terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan, menjadi keluarga yang senantiasa terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam kelahiran mereka. Kami berdoa untuk Bapak Palti Sibarani, anak Tuhan Fresilia Teresia Agatha Tapea, anak Tuhan Yesara Abigail Sinaga, Bapak Victor Chandra Simarmata, Bapak Tigor Tambunan, Saudara Christian Alexander Hutagalung, dan anak Tuhan Ernesto Partogi Pangaribuan yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang menambahkan umur panjang bagi setiap jemaat-Mu. Maka biarlah melalui pertambahan umur itu, mereka juga semakin hidup di dalam anugerah yang Tuhan nyatakan di tengah mereka. Berkati tumbuh kembang, studi maupun pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang dapat kami syukurkan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya selama 1 pekan ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.